Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Semoga Allah yang Maha menyaksikan mengaruniakan kepada kita hikmah. Allahumma aftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka ya zal jalali wal ikram. Karena setiap kejadian tidak ada yang kebetulan. Setiap kejadian pasti ada hikmahnya. Setiap kejadian akan membawa manfaat bagi orang yang beriman. Setiap hari kita dihujani berita, dan tidak ada berita itu kecuali pasti ada hikmahnya. Yang sekarang sedang heboh, di antara kehebohan lainnya adalah tentang kemewahan. Yang asalnya gaya, punya moge, sekarang mau dijual katanya. Yang asalnya pakai jam mahal, sekarang disembunyikan. Yang pakai cincin berlian dan sebagainya, sekarang sebagian menjadi menderita. Kita akan coba kaji hikmahnya, hadirin. Sebetulnya secara sederhana manusia itu sangat ingin bahagia. Bahagia, tua muda, Islam tidak Islam, ingin bahagia. Tapi sebagian besar tidak tahu bahagia itu di mana dan bagaimana. Ada yang menyangka bahagia dengan harta, sehingga dia habis-habisan mencari harta, tidak peduli halal dan haram. Ada yang menganggap bahagia dari jabatan, kasakusuk. Ada yang menganggap bahagia dari popularitas. Kita lihat mati-matian bikin konten agar viral, agar nambah followernya. Apakah pasti bahagia? Tidak. Ada yang dengan memuaskan nafsu, berzina sana sini, selingkuh, berbuat maksiat. Apakah pasti bahagia? Tidak. Bahagia itu pernah kita bahas di sini. Pintunya adalah surat An-Nahl 97. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Surat An-Nahl 97. Tolong Bapak Ibu dibuka nanti ayat ini ya. Namanya bahagia itu adalah hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Bagaimana orang yang hayatan thayyibah? Hatinya tuh tentram, nyaman, adem dalam segala keadaan. Dalam lapang, sempit, punya uang, tidak punya uang, sehat, sakit, dipuji, dicaci, sedang lapang, di kemudahan, dalam kesusahan, ajeg saja. Sampai Rasulullah SAW bersabda, ajaban li amril mu'min, inna amrohu kullahu khair. Sungguh menakjubkan keadaan orang yang beriman. Sungguh menakjubkan, semua urusannya itu jadi kebaikan. Pernah ada seorang ulama ditengok oleh ulama lainnya. Beliau sudah sakit 4 tahun di dalam sebuah kamar. Ketika ditanya, bagaimana keadaanmu Syekh? Apa jawaban beliau? Alhamdulillah, aku merasa aku adalah orang yang paling bahagia di dunia ini. Mungkin tidak ada yang lebih bahagia selain diriku ini. Ini perkataan yang benar. Padahal beliau berbaring di kamar 4 tahun sakit. Karena beliau
bisa mengetahui hikmah dari sakit. Lanjut hadirin. Jadi, apakah kaya pasti bahagia? Tidak? Tolong jawab. Tidak atau tidak tahu? Mungkin belum, karena belum nyoba ya. Kalau saya hakul yakin orang kaya itu belum tentu bahagia. Kecuali dua, menjemputnya jadi amal soleh, dan ketika sudah punya jadi amal soleh, di sanalah bahagia. Coba punya istri yang cantik jelita, kira-kira bahagia tidak Pak? Kenapa wajahnya jadi melongo begitu ya? Jangan ngebanding-banding Pak. Rumah tangga itu tidak membuat bahagia, kecuali rumah tangga yang memang dijadikan amal soleh. Istri bapak itu tidak membahagiakan bapak Pak, kecuali kalau menyikapi istri jadi amal soleh. Kelebihannya disyukuri, bapak bisa beruntung, fakana khairullah, kekurangannya disabari dan dibantu diperbaiki, fakana khairullah, maka itu baik. Jadi kalau lihat sekarang berita para koruptor itu ya, stres sekali mereka tuh. Apakah punya mobil bagus bahagia? Tidak sama sekali. Dunia ini hanya menyenangkan lahir, bukan batin. Batin itu senangnya kalau jadi amal soleh. Jadi misal ya, ini koruptor, nauzubillahi min dzalik. Dia mencari rezekinya, bukan mencari, menjemput rezekinya dengan cara yang batil. Pasti tidak bahagia. Bukan kira-kira, ini pasti Pak. Pasti tidak tenang. Karena setiap dosa itu dua. Satu gelisah, dua takut ketahuan orang. Jadi selama bekerja saja dia takut terbongkar. Nah sekarang yang sedang risau itu pasti yang culas-culas, tambah lagi risaunya. Allah kalau mau tuh mudah saja ya membongkar. Makanya kalau menjemput rezeki itu tenang saja hadirin. Saya bacakan sebuah hadis sahih ini. Penting ini hadis ini. Kalau paham hadis ini kita akan jauh lebih tenang ya. Hadis sahih Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kanatid dunya hamma, faraqallahu alaihi amroh." Barang siapa yang duniawi ini menjadi cita-citanya, dikagumi orang, kaya raya, pokoknya dunia saja, tidak ingat akhirat, maka yang pertama adalah faraqallahu alaihi amroh. Allah akan membuat urusannya itu ribet. Dari pagi sampai malam tuh ruwet. Namanya Mbak ruwet dan Mas ribet ya. Masalah aja. Dari mulai bangun itu pasti ribet. Apa aja jadi masalah. Termasuk pekerjaannya. Jadi nyaris mau sarapan tidak ternikmati. Gimana ini sudah beres belum? Gitu. Kan udah saya suruh, marah-marah di mobil, padahal mobilnya mobil bagus. Yang benar dong, ngambek. Sampai ke kantor emosi. Rapat marah-marah, makan siang jengkel, mau pulang harusnya kita tuh untung 9 miliar. Kenapa cuman untung 8,9 begitu? Beda 100. Ruwet mau tidur, susah tidur. Susah. Ini saya ada kawan belum dapat hidayah. Baru bisa tidur jam 4 pagi, Pak. Jadi kalau nelpon tuh malam, ngajak main lagi malam. Luar biasa.
susah tidur karena memikirkan dunia. Karena memang oleh Allah dibuat ribet. Jadi urusan tuh enggak membuat tidak bisa menikmati dunia yang ada. Mau kasur empuk, mobil mewah, ribet saja. Yang kedua, wa ja'ala faqrahu baina ainai. Nah, ini yang repot nih. Oleh Allah dibuat di pelupuk matanya tuh faqrahu ainai. Takut miskin, fakir. Itulah walaupun udah banyak tetap nyari lagi. Terus saja. Enggak ada berhentinya. Udah untung banyak, pengen lebih banyak. Karena dia merasa tidak cukup dan dia akan kikir untuk kebaikan. Faqrahu baina ainai. Nanti ada ayatnya ya, ayat Al-Baqarah 268 itu ya. Kenapa orang jadi pelit? Kenapa orang bakhil? Kenapa sih ya? Diantaranya ini, karena cita-citanya duniawi, maka disimpan di pelupuk matanya. Dia orang-orang pecinta dunia nggak mau bayar zakat. Kalaupun bayar zakat fitrah, ya. Kalaupun bayar diusahakan di korting, cari konsultan zakat yang paling bijaksana. Pajak aja ada konsultannya itu, hadirin, buat ngakalin ya. Tapi kalau untuk zakat harusnya udah enggak ada. Berapa Bapak zakatnya? 600, bayar 700, bayar 1 M, takut ada yang luput. Tapi para pecinta dunia enggak mungkin bayar zakat. Pelit dia, Pak. Kecuali untuk ria ya. Bangun masjid untuk ria, karena itu sebetulnya dia enggak ada kepentingan untuk mencari ridho Allah. Dia kepentingannya masjidnya supaya dikenal, ini masjid saya, ini pesantren saya, ini yang membangun. Dia ya lebih suka membangun untuk kepentingan pujian, nauzubillah. Yang ketiga, walam ya'tihi minad dunya illa ma kutibalah. Dan ia mendapat dunia menurut apa yang sudah ditetapkan Allah. Jadi tidak akan keluar dari ketentuan yang direncanakan Allah. Walaupun dia kerja keras siang malam, ya tetap saja dia bakal dapat apa yang sudah ditetapkan Allah baginya. Cuma dia menderita karena cita-citanya duniawi, ingin dikagumi orang, ingin dianggap hebat, kaya, ingin dianggap sukses. Tidak ada kaitan dengan akhirat. Bagaimana yang akhirat? Wa man kanatil akhiratu niyatahu, barang siapa yang memang bisnis itu, bekerja itu niatnya adalah jadi bekal akhirat, amal soleh. Yang pertama, jama'allahu lahu amroh. Yang pertama, Allah akan menghimpun urusannya itu. Jadi gampang, karena semua urusan ada di dalam kekuasaan Allah. Kita perlu ini, Allah sudah tahu apa yang kita perlukan, digerakkan. Nego yang tadinya ruwet, dimudahkan. Kemudian kita perlu pendanaan, ada, dimudahkan, sehingga urusan itu tidak membebani. Bahkan selalu nambah syukur, karena ya Allah, mudah saja, ribet jadi kayak puzzle. Ting teng ting teng, begitulah kalau dilaguin ya, mudah aja. Bikin ini, ada yang mau beli, didatangkan, negonya lebih gampang. Jadi dalam urusan tuh tidak nyesek ke hati itu. Itu ciri-ciri orang yang akhirat tujuannya tuh enggak worth it lah dunia ini untuk bikin galau, untuk bikin sedih, kecewa. Enggak tuh. Enggak ada di sini. Makanya yang kedua adalah waja'ala ghinahu fi qalbi. Dibuat oleh Allah hatinya tuh kaya, enggak ada luka-luka oleh duniawi ini. Selalu syukur. Enak.
enak sekali. Saudara punya sepeda jelek, murah, tapi puas dan bersyukur, lebih bahagia daripada sepeda ratusan juta tapi tidak bersyukur. Keluar model baru, aduh ini lebih bagus, mereknya keren, lebih ringan, otomatis, belum juga dinaikin sudah maju misal. Baru beli HP bulan Desember, sekarang ada produk baru tahun 2023, bisa nyesek itu Pak. Mobil juga begitu. Banyak orang yang hidupnya tidak bahagia karena yaitu tidak kaya hatinya. Coba itu, alhamdulillah, jazakallah khair. Nah, rezeki begini Pak. Ini kenapa putih Pak? Susu kambing. Bayangkan, kambing siapa ya? Kambing kan punya air susu kalau hamil, bukan begitu? Siapa yang menghamili? Kita tidak tahu. Yang meresnya siapa? Memerah. Demi Allah Pak, kalau rezeki saya sampai ke sini, nggak usah pakai nyari kambing atau minta izin ke suami kambing dan sebagainya. Ada. Begitu nanti itu Pak, kalau kita cita-citanya akhirat, akan dibuat sedemikian rupa oleh Allah, tidak ribet hidup ini. Bisnis itu tidak ribet. Kerja itu tidak ribet. Musim mutasi bagi pecinta akhirat, rileks saja. Enggak ada takut. Wah nanti nggak dapat jabatan ini, jabatan nggak lama lah, cuman dah, betul? Yang lama itu galaunya. Tinggal istiqoroh, kalau baik untuk dunia, untuk mudahkan, kalau baik untuk agama, maaf, baik untuk agama, untuk akhir dari urusan, untuk bekal akhirat, ini dimudahkan. Kalau enggak jangan dan jauhkan saya darinya. Udah rileks saja, tidak usah banyak pesaing, ya enggak apa-apa. Kenapa ribet dengan kompetitor? Kompetitor kan hamba Allah juga. Kompetitor itu Allah yang ngasih rezekinya. Tidak usah ribet. Apa yang untuk kita tidak akan jatuh ke orang, apa yang untuk beliau nggak akan jatuh ke kita. Kompetitor itu cara Allah supaya kita belajar banyak. Tanpa kompetitor nggak menarik. Balap karung sendirian pasti memalukan, ya. Walaupun juara tidak berharga kalau lawannya TK. Kompetitor itu cara dari Allah. Katanya kalau dikejar anjing kita baru tahu larinya cepat. Benar? Tergantung anjingnya Pak. Kalau anjingnya ompong, rabun, kita tidak lari. Nah hadirin sekalian, makanya bisnis tidak usah pakai cemas-cemas. Yang membagikan rezekinya kan cuma satu, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tinggal luruskan niat, perbaiki cara yang Allah sukai. Kan amal soleh itu dua kuncinya, niatnya lurus, caranya benar. Sudah di situ saja, nggak akan kemana-mana. Tidak usah pakai licik, tidak usah pakai korupsi, tidak usah pakai sumpah palsu, tidak usah pakai muji-muji berlebihan. Tenang saja. Kalau dagang ya sederhana aja. Ini mangga, bagaimana mangga ini manis atau tidak? Saya belum, tidak usah. Emang saya udah kunyah semua, nggak usah begitu. Kalau yang dicoba seperti ini Pak, saya kurang tahu apakah ini sepohon atau tidak. Bapak coba saja ini. Wah maaf ya, mangganya nggak cocok dengan yang saya harapkan. Iya Pak, nggak apa-apa. Nggak ada kecewa, nggak ada kecewa.
Mau beli mobil, kita jual mobil, berapa harganya? Misalkan 150 juta, ditawar 50 juta ya, enggak usah kecewa ya, enggak usah jengkel. Yang bener dong Pak, mau ngapain marah-marah? Bagi kita kan jualan tuh amal soleh, tetap baik. Udah nego berhari-hari, ternyata enggak jadi, namanya juga bukan rezeki kita, tapi rezekinya rezeki pahala, pahala sabar. Kita baik kepada klien itu bukan supaya mereka beli, kita baik kepada klien itu sebagai amal soleh kita. Beli atau tidak Allah nanti yang menentukan. Enak kan? Enak hadirin. Bisnis nggak bikin sakit hati, nggak bikin stres, nggak bikin galau. Kalau cita-citanya jadi amal soleh. Lalu yang ketiga ini yang paling enak nih bagi yang pecinta akhirat itu. Wa ja'ala ghina fi qalbihi wa atathu dunya wa hiya raghimah, dan dunia akan mendatanginya dalam keadaan hina. Nanti dunia ini, jatah kita itu akan datang kepada kita, dia merunduk-runduk melayani kita dan kitanya terjaga kemuliaan. Maaf ya Pak, begini ya. Ini di negara antah barantah. Sudah pakai seragam lengkap, di sini pistol, di sini borgol. Terus begini, minta-minta ke supir. Segagah apapun seragamnya, selengkap apapun perlengkapannya, setinggi apapun pangkatnya, kalau sudah minta-minta ke makhluk, hakul yakin dia menjadi hina. Supir itu katanya Pak, kalau mau ngasih ke yang suka ya malakin, diludahin dulu, sing cilaka mencret ambeien. Pernah dengar seorang supir cerita gitu, karena saya susah-susah nyari uang, ini tinggal malak. Memang waktu salamannya ramah ya, tapi sebelumnya dilaknatin dulu itu. Tapi tidak ada wibawa. Pernah di sebuah kesatrian ada seorang komandan yang tidak ada wibawa sama sekali di depan prajuritnya. Karena ya begitulah, di depan prajurit dan di depan cukong. Kalau yang lain manggilnya komandan, jenderal, ini si cukong, manggil nama saja. Fulan, katanya ada urusan, bantuin tuh. Gak ada wibawa. Penyebabnya dia menginginkan dunia dengan meminta-minta. Makanya orang-orang yang tukang minta-minta itu mau setinggi apapun pangkat jabatannya. Nih ya, mau lebaran sebentar lagi, tidak sedikit itu pejabat atau siapa yang minta-minta ke pengusaha, padahal sudah punya. Dan tidak minta juga sebetulnya sudah cukup. Tetapi karena fakrahu baina ainai, jiwanya jiwa miskin ya, minta-minta terus. Nauzubillahi min dzalik. Hadirin dengar ya, kalau kita udah hutang budi ke seseorang, kita tuh di bawah Pak. Misal gini, ini saya mohon maaf ya, tiap ngantor kita nebeng, itu diminta dibonceng, nyegat. Mungkin yang ngebonceng ikhlas, tapi posisinya pasti jadi di bawah. Kita tinggal di pondok mertua Permai, udah mah anaknya dapat ya, tinggal di sana, listrik, air, beras, itu hakul yakin menantu wibawanya kecil, karena jadi beban. Sama orang-orang yang kerjanya minta-minta, walaupun pangkat tinggi, harta banyak, enggak ada izah sama sekali. Penyebabnya apa? Dia minta-minta, padahal sudah punya, kaya, ada, dia bisa beli, tapi tetap minta. Yaitu tadi fakrahu baina ainai. Di jiwanya tuh jiwa miskin, jadi selalu mengharap minta. Kita bisa beli HP, bisa beli mobil, bisa beli itu, uangnya ada, tapi tetap ngarep-ngarep dikasih orang. Begitulah jiwa orang yang miskin.
Gak ada bahagianya hidup seperti ini. Tidak ada bahagia orang yang pecinta dunia. Bagi kita, bisnis, kerja, usaha adalah amal soleh. Niatnya benar, lillahi ta'ala, caranya, niatnya lurus, hanya cari ridho Allah. Yang kedua, caranya benar. Udah, tenang saja. Nggak mungkin di kantor semuanya jadi direktur. Nggak harus jadi direktur untuk bahagia, hadirin. Makanya pengen tahu apa sih yang dicari. Kalau nyari bahagia, maka jadikan aktivitas kita jadi amal soleh. Apakah kita banyak uang pasti bahagia? Tidak. Bahagia itu tidak diletakkan pada banyak, tapi pada cukup. Dalilnya ada. Rasulullah SAW bersabda, qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qanna'ahullah bima ata. Amat sangat bahagia orang yang diberi hidayah Islam, cukup rezekinya dan qanaah, puas hatinya dengan apa yang Allah berikan. Nggak usah kita ingin seperti orang lain, hadirin. Ingin mah bisa bersyukur aja, betul? Jangankan satu komplek, jangankan satu angkatan, seibu sebapak saja rezeki itu udah beda-beda. Ibunya sama, bapaknya sama, lihat nanti lebaran ya, ngumpul beda-beda. Mana yang bakal banyak dunia, kak sulung? Enggak. Dunia ini, tolong digaris bawahi ya, dunia ini dibagikan oleh Allah sesuka Allah. Bukan karena kerja keras, bukan karena kerja cerdas, bukan karena hebat. Enggak. Banyak yang blow on juga kaya, ya kan? Kok bagaimana dia blow on kaya? Kan bapaknya kaya. Udah gitu meninggal mendadak. Oh, kalau gitu saya mending blow on. Jangan begitu, hadirin. Kerja keras bakal kaya. Kurang gimana kerja kerasnya tukang batu. Ada yang santai-santai juga kaya. Bagi kita mah kerja keras itu penting kita lakukan. Kerja cerdas, kerja berkualitas, kerja tuntas, itu adalah amal soleh. Jumlahnya terserah Allah. Nggak harus ngebangun, nggak harus sama. Betul? Halo? Jelas tidak nih? Ini saya salah ceramahnya, udah pada tua-tua begini ya, udah nggak mempan. Kami mau udah bosan. Harusnya di kalangan pemuda, karena saya suka dengar tuh ya motivator. Oh harus tunggu dulu, mau apa ya? Kenapa kita didorong supaya kaya? Didorong itu supaya jadi amal soleh. Itu kalau pelatihan cepat kaya, yang makin kaya ya itunya aja, motivatornya ya enggak, yang itu menyesek aja karena buat pelatihan aja minjem. Penyebab utama orang tercukupi itu takwa dan tawakal, hadirin. Karena dunia ini tidak ada harganya bagi Allah. Bagi Allah ya. Kalau saja dunia ini ada harga sesayap nyamuk saja, itu orang-orang yang tidak punya iman, yang ingkar ke Allah, tidak dikasih minum walaupun seteguk pun juga. Saking dunia ini tidak ada harganya, gangster, pembunuh, yakuza, mafia, kartel Medellin, kasih saja dunia ini kan. Siapa yang kaya tuh, yang telon-telon itu apa? Yang punya, ya udahlah, yang mau siapa yang Alibaba tuh, ya itu saya nggak hafal. Katanya kaya, ya sok mau digimanain, nggak mungkin dia makan serestoran ya kan. Cuman ngaku-ngaku itu yang katanya uangnya 56 miliar. Apa pernah dilihat uangnya dipegang? Enggak, malah sibuk disembunyikan di sana sini pakai nama orang lain, stres. Udahlah, biasa-biasa aja hidup mah ya.
Relax, kita tuh ingin bahagia hadirin. Hidup ini untuk bahagia. Bahagia itu tidak ada kaitan dengan jumlah harta, tapi jadi amal soleh tidak. Waktu menjemputnya dan jadi amal soleh tidak. Waktu sesudah mendapatkannya. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 268, asyaiton, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini ada dua janji ya. Asyaitonu, setan, asyaitonu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Setan menjanjikan. Di sini janji dari setan itu adalah menakut-nakutimu dengan faqra, dengan kefakiran, kemiskinan, wa ya'murukum, dan menyuruh kalian bil fahsya'i, berbuat kejahatan, bakil, tidak mau bayar zakat, tidak mau wakaf, tidak mau sedekah. Itu bisikan setan tuh membuat kita bakil, nahan, dan mencarinya dengan cara yang batil. Itu bisikan setan. Wallahu ya'idukum magfiratam minhu wa fadlan, dan Allah menjanjikan ampunan dan karunia-Nya. Wallahu wasi'un alim, dan Allah maha luas karunia-Nya lagi maha mengetahui. Ada dua janji nih. Setan menjanjikan, membisiki kita, miskin, kamu bahaya kalau kamu keluarkan uang kamu nanti berkurang, nanti kamu miskin, kamu tidak ada lagi, stres. Sedangkan Allah menjanjikan ampunan dan tambahan karunia-Nya. Banyaknya orang milih janji setan. Takut miskin tuh, takut berkurang. Kalau mau sedekah, raba dulu, pegang, ada 100.000, ada 20.000, 20. Ada yang nyempil 5.000-an. Oh, ini yang paling pas, begitu. Ternyata di saku kiri ada juga 5.000-an yang udah lepet, ujungnya copot. Ini yang bagus dimasukin lagi, Pak. Sama-sama 5.000. Kenapa memilih begitu? Ya itu dia, tipu daya setan yang diikuti. Takut berkurang, jebet aja hadirin. Kalau mau sedekah nggak usah kebanyakan mikir. Kemarin ada jamaah umroh cerita, benar, saya tuh sudah doa mau sholat di Hijr Ismail. Kalau saya bisa sholat di sana, saya mau sedekah. Nah, beliau megang uang. Nanti kalau saya masuk mau saya sedekah 100.000 rupiah. Selesai, sukses. Aduh, langsung ngeluarin uang, kasih ke yang bagian kebersihan di sana. Waduh, yang bagian kebersihan itu terima kasih. Wah, doa banyak. Wah, hebat sekali doanya. Padahal cuma 100.000. Ketika mau belanja, perasaannya masih punya 100 real. Kok jadi tinggal 100.000? Ketukar hadir. Kalau Allah mau ngambil ya, tapi pahalanya ya 100.000, walaupun yang keluarnya 100 real, jadi ketukar ngeluarin. Itu persis seperti yang kotak infak kita ingat. Pemuda lihat kotak infak, keluarin uang 100.000 dan 1.000. Aduh, yang mana nih? Saya belum ini, akhirnya 100.000 lah yang dilipat, dimasukkan ke saku. Yang 1.000 masukin ke kotak infak. Baru juga masuk dari belakang ada yang nepuk, kakek-kakek. Apa kek? Ngasih uang 100.000. Luar biasa sih kakek nih. Udah tua nggak kelihatan kaya, sedekahnya 100.000. Hebat juga. Masukin aja ke kotak infak. Baru juga masuk, ditepuk lagi. Apa kek? Itu jatuh dari saku deh. Itu katanya lihat kotak infak tuh emosi sekali. Pahalanya cuma 1.000. Kalau Allah mau ngambil uang kita gampang tuh Pak. Seperti kasus, saya nggak boleh nyebut nama ya, yang udah capek-capek korupsi, udah disembunyikan di deposit box, udah takar kebek ya nggak. Sekarang disita. Kalau Allah mau ngambil begitu.
Harusnya sabar atau syukur? Kalau ketangkep bingung. Harusnya syukur. Harusnya para koruptor itu berterima kasih sama KPK dan tim siapapun yang nangkep. Karena dengan ketangkep begitu, misal ya, ada yang ketangkep, jadi berhenti dia dari maksiatnya. Sengaja ngeluarin uang hasil tidak benar susah. Kalau dipaksa gitu kan lebih aman. Betul? Ada seorang bapak-bapak pensiunan, Bu, bapak mau tobat nih. Aduh, istrinya, Pak, ini yang saya mohonkan kepada Allah. Saya mohon bapak tuh bisa tobat. Karena iya Bu, saya udah tua sekarang, udah tahu bahwa dunia ini gak ada apa-apanya, cuman capeknya aja. Udah pensiun mau tobat. Ibu siap bapak tobat? Bukannya siap Pak, ibu itu memohon kepada Allah agar bapak teh bisa tobat. Alhamdulillah kalau gitu. Nah, siap ya Bu? Siap dong Pak. Nah Bu, ini rumah ini aslinya hasil ngaco Bu, hasil nggak bener. Bapak gelisah terus, kalau mati gimana di akhirat. Terus kita gimana Pak? Ya kita ke rumah Perumnas itu yang dulu itu asli itu ya, yang itu iya. Jadi kalau tobat ya ini mau dikembali. Ada nggak tobat yang lain Pak? Ya. Ini mobil ini bujero dan sebagainya, semuanya hasil nggak benar lah Bu, nggak tenang makanya juga. Lah jadi nanti kita naik apa? Yaitu Honda C70 yang dulu itu zaman jujur. Wah ini kayaknya ada kesalahan tobatan nih Pak. Kadang orang lebih takut dengan penilaian makhluk daripada penilaian Allah. Ayo ini sebentar lagi Ramadan, bersih-bersih. Jangan kebanyakan mikir kalau mau sedekah, semuanya milik Allah. Dan ada juga kita nggak menikmati, cuman catatan aja, benar? Tabungan sekian, gembira nambah. Apa? Kita nambah tua nih Pak. Saya ceramah di sini udah berapa tahun? 10 tahun. Dulu lucu-lucu ini yang ada. Sekarang tambah lucu kita Pak. Iya, dulu 2010, 11 di sini. Udah 13 tahun yang lalu. Sekarang lebih penuh ya enggak? Karena dulu masih lincah, sekarang tinggal tobat. Dunia enggak ada apa-apanya Pak. Enggak ada apa-apanya. Coba kita sekarang mau makan terus-terusan daging kambing, kolesterol. Ayo kita makan durian, asam urat. Nasi udah dikurangin, udah dikit kita ini makanannya. Dulu belum punya uang pengen makan enak, gak kebeli. Sekarang punya uang bisa kebeli tuh restorannya, gak bisa dimakan. Mau gimana kan? Dunia memang kayak gini, gak ada apa-apanya, gak worth it. Dunia ini membuat kita galau, sedih, kecewa, berantem. Mau apa? Dunia ini gak ada apa-apanya. Sama istri berantem masalah uang. Apa ini kan? Kemana Bu? Uang yang tadi 50 ribuan. Maaf Pak tadi. Aduh, mau ngapain 50 ribu aja berantem? Hah? Piring pecah, kerudung kena setrika. Apa sih yang gitu-gitu bikin ngambek? Hah? Halo? Mobil kegores, ngambek. Ini sepatu keinjek, ngambek. Udah itulah, cepat meninggal aja sana. Dunia ini nggak ada apa-apanya. Mati juga nggak kita bawa. Ini saya baru baca di berita tentang salah satu orang terkaya di Amerika, udah meninggal sekarang. Dia sebetulnya bukan kekayaan dia,
tapi saudaranya kaya nggak punya keturunan meninggal. Jadi semua hartanya sangat banyak, tapi jiwa kikirnya luar biasa. Sampai anaknya sakit nggak mau bayarkan tuh Pak. Anak sakit mandi air hangat tidak boleh. Dan dia sendiri pakai bajunya yang lusuh, saking tidak mau mengeluarkan uang. Dan kalau dia sakit, datangnya ke klinik amal. Dan mati juga tidak dibawa. Luar biasa nih. Orang yang pelit, kedekut, buntut kasir, cap jahe, meregehese, tidak akan pernah bahagia. Sibuk, berkurang. Begitu saja. Yang sibuk ngelihat terus rekeningnya, selamat menderita. Rekening di sisi Allah. Ayo, ini masjid ini qadarullah, Allah perbaiki sebagai ladang amal. Bagi Allah mudah Pak, bikin masjid beres sekaligus mudah. Allah tinggal gerakan aja hambanya seorang. Udah saya lunasin ini 25 miliar, beres. Tapi dibagi menjadi ladang amal bagi kita. Orang yang cerdas kalau lihat ladang wakaf tuh pasti dia mau wakaf. Dan kalau kita berwakaf jangan hanya untuk kita, untuk orang tua. Ya, kita kebagian juga pahalanya. Tapi kita termasuk bakti ke orang tua. Berapa sih Pak ini? 11 M. Besar kecil? Nggak ada apa-apanya 11 M dibanding 56 M itu ya. Jebet-jebet aja yang punya uang belum tentu Ramadannya akan datang masih hidup. Benar? Nanti tiap orang sholat di sini kita kebagian pahalanya, tiap yang wudhu kita kebagian pahalanya, tiap yang itikaf kita kebagian pahalanya, tiap yang di sini baca Quran kita kebagian pahalanya. Itu cerdas namanya. Bandingkan dengan uang yang disimpan, kita mati direbutin itu oleh anak. Belum tentu anak mau berwakaf atas nama kita, betul? Beda Pak. Kita ke anak sakit kita mati-matian. Ingin anak sehat ya. Kalau waktu anak-anak kecil coba lihat, kalau sakit pinjam sana, pinjam sini. Segala dipikirkan, mau kita tukar nyawa demi anak kita agar dia sehat. Ya, kalau kita udah tua, ya saya nggak tahu, mungkin beda ya. Anak lihat orang tua sakit-sakitan belum tentu seperti kita dulu lihat anak sakit-sakitan. Mungkin ada, kok rada lama nih bapak sakitnya. Gimana biayanya ya? Atau enggak lebih cepat aja? Kan dosa tadi ngarap-ngarap orang tua meninggal gara-gara jadi beban. Berapa anak yang ngarap-ngarap orang tua meninggal kalau anak kurang iman gara-gara lihat warisan? Betul? Berapa banyak anak yang bertengkar adik kakak, ancur-ancuran gara-gara warisan, nggak ingat ke kita. Makanya mumpung hidup, ayo Aki, kita udah membanting-banting tulang, meres-meres keringat, nih ada Allah takdirkan ladang amal. Gak usah ragu-ragu, jebet-jebet aja. Pasti nyesel. Kenapa enggak dari dulu kita jadi dermawan? Pak, enggak ada cerita bahagia dengan ngumpul-ngumpul uang. Bahagia semu. Bahagia yang asli itu dengan berinfak. Dan ingat surat Ali Imran 134, ciri orang yang bertakwa, ciri orang ahli sorga, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Orang yang menafkahkan, senang menafkahkan, berinfak dalam lapang dan sempit. Ayo mau bahagia, banyak sedekah. Mau sehat, banyak sedekah. Mau urusannya dibereskan oleh Allah, sedekah aja yang banyak. Sakit, udah ambil sedekah. Jebet aja sedekahnya. Udah gitu doa, ya Allah sembuhkan saya. Ada kan yang
maaf ya, seperti sakit borok yang tidak bisa sembuh. Nanya ke seorang ulama, sedekah, bikin mata air, bikin air. Sedekah air maksudnya. Akhirnya dicarilah di kampung yang sulit air. Paling cuman ngeluarin 100 juta untuk ngebor, itu juga udah banyak. Sembuh. Ya Allah lah yang menyembuhkan. Yang sulit sekali disembuhkan, apa dah uang 100 juta dibanding dengan uang yang dititipkan Allah kepadanya, enggak ada apa-apanya. Tidak ada bahagianya orang yang pelit, kedekut, buntut kasir, cap jahe, meregehese, ya. Enggak ada cerita. Saudara ingin bahagia, jadilah ahli sedekah. Sedekahlah yang membuat kita dibahagiakan oleh Allah, kita dimuliakan oleh Allah. Tidak ada orang yang pelit dicintai tetangganya, enggak. Orang-orang yang dermawan yang dicintai, didoakan, dimuliakan. Dan jangan suka nanggung-nanggung ya. Kalau ke toilet umum gitu jangan 2000. Ada tuh Pak yang ke toilet umum pas lagi nunduk tuh yang jaganya, langsung dia keluar menyelinap. Padahal 2000 aja. Padahal dia nahan mau ke toilet itu 2 jam di jalan sampai melotot. Giliran sedekah, jebet kasih tuh petugas itu 100.000. Pasti dia kaget. Enggak salah ngambil Pak, enggak. Ya Allah, seumur hidup baru sekarang ada yang ke toilet 100.000. Lancarkan urusannya, muliakan dunia akhiratnya, angkat derajat anak-anaknya. Gara-gara 100.000 bisa diundang umroh, bisa sembuh dari sakit, bisa lepas dari hutang. Udahlah, pokoknya orang-orang yang senang bersedekah. Dan Rasulullah SAW di bulan Ramadan seperti angin. Demikian, rekan-rekan yang menyimak di semua medsos, MQTV, Facebook, TikTok dan sebagainya, insya Allah nanti AA di Istiqlal, kalau jam 9 Al-Mukarram Habib Nabil Al-Musawwa, dan AA bagian selanjutnya ya. Silakan kita silaturahim di Istiqlal pada hari Ahad ini. Niat yang lurus, datang lebih awal, kalau bisa wudhu dari rumah, bersedekah terlebih dahulu, sepanjang jalan banyak istighfar, sholawat, dan jaga pandangan. Semoga Allah memuliakan dengan niat mencari ilmu yang ikhlas. Terima kasih saudaraku sekalian yang lewat medsos, sudah jam 6. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari Masjid Al-Hakim ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya siaran seperti ini sudah mulainya tahun 93. Udah 30 tahun Pak. Setiap jam 5 pagi begini. Dulu dari zaman pakai telepon kok. Kalau di luar negeri pakai uang logam ke telepon umum. Sekarang udah canggih, ada nyum, ada sebagainya. Masya Allah. Ada pertanyaan? Udahlah, jangan suka mempersulit orang lain ya. Teman-teman sekalian, ayo ya, nggak usah kebanyakan mikir, jebet-jebet aja. Mumpung hidup. Berapa banyak yang Ramadan lalu masih ada, sekarang udah nggak ada, benar? Jangan-jangan ini Ramadan terakhir kita. Nggak usah takut miskin. Buat anak secukupnya aja, nggak usah berlebihan. Nanti berantem kalau dia nggak dikasih iman, hanya dikasih uang, dia nggak tahu cara makainya. Semuanya ngangguk-ngangguk aja. Bukan cuma ngangguk, transfer ya. Ada yang nanya nomor rekening, cuman buat diapalin aja, salah. Alhamdulillah. Ini masjid kita yang di Perth itu Pak. Boleh saya cerita sedikit? Jadi suatu saat 2017 itu diundang ceramah di Perth, tablik akbar, qadarullah. Lalu umat Islam Indonesia gabung. Kita belum punya masjid.
umat Islam Indonesia, yang Malaysia ada, yang Turki sudah ada. Ya sudah, yang paling penting layak tidak kita dikasih rumah Allah. Akhirnya ya karena cari ajalah gereja yang dijual, karena susah kalau ngebangun dari awal, karena izin place of worship kan tidak mudah. Ada 2 gereja, satu besar sekali sekitar 20 miliar, satu lagi ada sekitar 1.500 meteran. Nah, ini ajalah, tanya harganya berapa, pinjam kuncinya, boleh pinjam kunci. Pas ke sana dengan teman-teman beberapa pengusaha dari Kuningan, buka sana, doa di dalam, ya Allah ini rumah milikmu, selama ini dipakai menyembah selainmu, izinkan rumah ini jadi masjid ya Rabb, tempat menyembahmu. Bagus tuh di Langford, pinggir jalan, strategis sekali. Oke, berapa harganya? Wah, waktu itu masih murah Pak, $7.000, sekitar 700.000, sekitar 7,2 miliar. Gak ada uang waktu itu. Tanya aja ke teman-teman, teman-teman pengusaha punya tabungan yang nganggur enggak? Yang nggak dipakai, pinjamlah setahun berapa aja untuk beli ini. Oh ya saya ada yang 100, ada yang 500, ada yang 700 juta, ada yang 1,5 M. Dah kumpul-kumpul jadi Pak, bayar. Beberapa waktu kemudian lunas, tinggal saya yang punya hutang kan. Ya Allah, nggak gini sih ngomongnya ya, cuman di hati. Masa saya harus bayar gitu lah? Ini kan rumahmu. Cuma saya nggak berani ngomong gitu. Cuman saya mau bayar dari mana? 7,2 miliar ya. Udah jadi itu dibeli. Dan mulai dikeluarin kursi-kursinya, dibersihkan. Jadi masjid 2018. Nah, udah gitu gimana saya harus bayar? Allah ngembalikin Pak, tiap mau dikembaliin, udah tuh kenapa harus dikembaliin, ini kan buat masjid. Lunas. Jadi hutang tuh tidak harus dibayar Pak. Kalau Allah yang bayarin, caranya dibalikin hatinya tuh Pak. Jadi ridho, ini kan buat masjid. Tetangga mulai ada yang 1-2 komplain. Gimana supaya tetangga nggak komplain? Kita berusaha baik ke tetangga, sampai parkir aja nggak boleh knalpotnya ke tetangga. Syarat pertama jangan kita, alhamdulillah, namanya Masjid Al-Latif. Jadi dibelinya oleh Darut Tauhid, ya pesantren Darut Tauhid. Syariatnya lah begitu. Akhirnya satu persatu tetangga dijual. Alhamdulillah, ini saya baru pulang dari sana. Alhamdulillah 2 tetangga lainnya dijual. Jadi kalau ini dijual, maka 1/2 hektar itu masjidnya Pak. Masya Allah. Masalahnya parkir susah. Hakul yakin diurus oleh Allah. Di belakang masjid kita itu ada gereja Katolik besar, luas. Nah, silaturahim dengan pasturnya teman-teman, dan saya juga silaturahim kemarin, diizinkan untuk pakai tempat parkirnya. Diatur kata mereka, kalau ini kan 5 kali sehari, kalau kami kan sepekan sekali katanya. Begitulah. Jadi kalau Allah ngatur itu mudah saja Pak. Ini ada kan gimana beli, sekarang udah naik, satu rumah tuh 5,5 miliar di sana tuh, 700 meter, agak rumah lama gitu ya. Caranya ya mudah, tiba-tiba ada teman, nih saya sudah tua nih, saya punya uang, pengen dapat pahala. Udah aja kalau diwakafkan belum, udah saya aja yang nalangin, nanti dicicil, gitu Pak. Alhamdulillah, ada aja jalannya. Jadi kalau ada masalah tuh jangan ribet mikirin masalahnya, pikirkan gimana supaya ditolong oleh Allah. Kita suka mikirin memecahkan masalah. Masalah itu selesai, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, atau ayat 2. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, pasti ada kasih jalan keluar apapun masalahnya.
dan Allah berikan rezeki yang tidak diduga-duga. Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Dan barang siapa yang hakul yakin kepada Allah sehingga dia tawakal, pasti Allah cukupi. Pasti itu hadirin. Gak usah risau dengan rezeki. Kalaupun mau risau harusnya dulu, bukan sekarang waktu kita bayi. Belum bisa apa-apa, ya kan? Harusnya kita stres waktu bayi. Aduh, gimana nih urusan, saya nggak bisa apa-apa. Tapi kan beres-beres aja, nggak banyak pikiran. Kenapa udah tua gini jadi nggak jelas pikirannya? Pikiran kita mah Allah, Allah. Kenapa jadi emosi begini hadirin? 11 miliar kecil, itu hanya oleh 11 orang juga ya. Yang 11 orang 100 ribuan. Ada pertanyaan? Terima kasih. Tidak ada lah. Ya udah makan di sana. Ada makanan nggak kalau lagi bangun gini? Jangan sampai untuk makanan jadi tembok ya. Terima kasih Bapak Ibu yang baik ya. Janji ke Allah, nggak usah banyak mikir. Lihat barang-barang di rumah yang nggak kepake, keluarkan, sedekahkan. Daripada nggak jelas di rumah, lebih baik dipakai orang, jadi amal soleh. Sarung, berapa badan Bapak? Cuman satu, mau ngapain sarung? 2 losin, bagikan. Quran disimpan, dibaca enggak? Ini habis bagus, kasihkan ke orang. Makin sedikit barang sebetulnya makin ringan. Harusnya begitu. Sambil ngomong begini saya sambil mikir barang-barang di rumah juga. Insya Allah senjata makan Tuhan. Terima kasih ya Pak ya. Semoga ada hikmahnya. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah. Ya Allah, jangan biarkan satupun di antara kami yang berlumut dosa kecuali Engkau ampuni. Wala hamman illa farrajtah. Jangan satupun di antara kami yang resah gelisah kecuali Engkau lapangkan hatinya, Engkau berikan ketenangan. Wala aiban illa satartah. Dan jangan biarkan satupun aib kami kecuali Engkau tutupi ya Allah. Wala maridon illa syafaitah. Dan jangan biarkan ada satupun penyakit lahir batin kami kecuali Engkau sembuhkan ya Allah. Wala hajatan illa qadaitaha wa yasartaha. Dan jangan biarkan ada hajat kami, harapan kami yang maslahat kecuali Engkau berikan, Engkau mudahkan. Allahumma yassir lana umurana. Mudahkan segala urusan-urusan kami ya Allah. Wasrah sudurana. Dan lapangkan hati kami. Wa nawwir qulubana. Dan cahayai hati kami ya Arhamar Rahimin. Waqtim bisolihatika a'malana. Dan jadikan akhir hayat kami Engkau penuhi dengan amal soleh. Rabbana, jadikan masjid ini menjadi ladang berbekal kami pulang kepadamu. Ya Allah, sempurnakan masjid ini, jadikan ladang amal orang-orang yang Engkau ridhoi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian mudah-mudahan bisa menambah iman takwa kita. Setelah sholat isya nanti akan ada lelang untuk pemberian besi pembangunan. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa ikut. Apa kabar? Udah lama sekali ya nggak kalian, Pak. Sehat Pak. Tinggal di mana sini? Di depan pasar modern. Oh, udah Mas ya. Iya Pak, ya kita sholat dulu. Ya silakan sholat sunnah dulu. Pak, sehat Pak. Kita sekarang jadi cepet. Hah? Gak ada mesej sama posting jadi bersihkan terus. Ya lah Pak.